Nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis dirombok di rokok mbahmu. Ono kadang dikei gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikei dhuwit nek agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah niku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku, kayak langit, bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, itu disebut kulir rohu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolah cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki. Mau cerita. Naik mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter mosok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka Rito akak tutup bodohmu tak ilang no jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu ndak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu
neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pas to ilmal yakin pas. Natarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek dhuwit akeh. Maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mbek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kena masjid saja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kena gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok men. Iku fakasafna angka khitoaka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" "Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur." Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib, wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku ya ape disafaati bae sing gento-gento ngono iku yo malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane tak ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nak ndelok. Tapi swarga iku fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasu niyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, is mati lagi
tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh. Nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh ya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengenan yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula nu serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu ya mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe akeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kudu. Tapi bobor roh. Mereka nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya aku mau misalnya. Kau muni ngomong duit penting. Saya kira takoi. Copet nganti nyopet mereka apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mereka ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai. Gak tafsir Jalalain gede pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah omong ngambil sapa wong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah go hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Umat merasa salam templek marah loro. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Yen nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hadi. Mane kathah ulama sing seneng mati, mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid-e do nangis. Ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi. Murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi. Murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi. Ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal rapopo. Nak ada dianggap ke wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah,
jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqaka fih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqaka fih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya ge mayit niki. Wonge meneng kabeh. Saya ge meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong gremeng saya apane jare kiai ini. Ya saya. Barokah mati ora zina, ora maling, ora ngrampok. Nek dekne jauh urip gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, niku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bebo ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoknya anggap apik napa? Ojo kok terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah gitu, Dzul Hijjah Muharram terus 1 Rejab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami dahrikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang niku sing ra dipopo. Ora dipopo terus ora dipopo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran duwe jaran. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Dadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat.
Ini pangeran kadang buatan ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar pangeran. Pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Lah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kowe tok ilmal yakin, pas kowe wayahe roh mleb. Men naudzubillah napa? Mindalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe ngok turu ya ayate Allah. Lho turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia. Kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja wis ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean hebat tenan. Saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe akmalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, dia anak ayu. Mbok piye ceritane, mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek Zamakhsyari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bar Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rondo Mu'tazilah, ya rondo ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah usah pasare kandhani ki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik to ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe romsuk mben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi melane kula nak maca wa min ayati niku syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngetikane Imam Ghazali faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Enggak bar salat ya muni ngono pun ngertos. Enggak bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut barang. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng napa? Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Ngene ku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku debolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah nglakoni giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Padha wae hasile itu. Kabrak kae napa. Paham ya dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampe kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mohon kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Suma idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Ya iku ana namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya godong ditutup nganggo kaca.
terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged napa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline yo ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, ora wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo bodo wae. Jadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala. Biayan fuka gambar menton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mpun roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan go kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa. Mpun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Jadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqan an penciptaane wonten kiye sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang miliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah konituna iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, ya mati. Orang kepen kena musibah, ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu
qanitu. Mana Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nibalane sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ta'i adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine wong zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana napa? Bin nadzar ilama indal mukhatab. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu enggak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul oleh iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis ini ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi
ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah, kalau kamu baik saya muji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amatis syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai, kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah
dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Ya. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu, wadlu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Untuk mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak nawang fasik. Dan gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Soalnya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan.
Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati di. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar. Karena jelas ada riwayat, inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan, jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya memang tak beri yang di, nggak misalnya ada orang rukuk
rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai ruku apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas ruku ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedain. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Ya, itu kriminalis sampai Anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Juga paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama berani jawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah itu maksiat. Surana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sababi kaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sababi kaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen?
Yang permanen ya ijtihad dengan alatut ijtihad. Alat apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini angzur ilai. Qala lan tarani walakin ingzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim. Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali, sampai gak tahu mana mukhal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mukhal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ra usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok gurih. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah katanya. Kan kasus ini. Mau disalahkan pada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu
taklim lin nazar apa nazar di taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyar. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai iya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya.
Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi tidak Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya ruh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang mangkel non. Misalnya begini. Kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Rata mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmin, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun munakitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini meskipun sampean mungkin wong priayi tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan ya, taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan.
Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu. Fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat gaib. Sholat gaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat gaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabha ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka
kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayahtami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa kodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini tuh mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Gak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabi itu niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu mulai lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja.
batal. Itu satu upo apa satu piring? Tidak jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis anggar kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimba ini mana bitis syari sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean apa lebih disiplin belajar apa? Fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Alhamdulillah, demikian telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini. Pengajian dari Gus Bahak. Tema kita kali ini, pelajaran yang kita dapat dari uraian ilmu agama hari ini adalah tentang bagaimana kita kirim doa untuk orang yang sudah meninggal, tentang tahlil, tentang hal-hal yang berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Apa yang telah kita dapatkan hari ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, menambah kebaikan, menambah ilmu agama kita. Amin amin ya robbal alamin. Semoga saja kita bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Bah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.